yang tidak ada putusnya. Tidak ada bandingannya dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang abadi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akhirat adalah perdagangan. Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menyebutkan dalam surah At-Taubah, mana barang, mana yang membeli, mana yang menjual, apa yang dijual, di atas kertas apa dijanjikan dan apa balasannya Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an faman awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'adzim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Jadi yang membeli Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin, dari orang-orang mukminin, dan yang menjualnya adalah kaum mukminin. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka mendapatkan balasan dari itu surga. Allah yang membeli. Allah Subhanahu wa taala mengadakan transaksi kepada kaum mukminin. Kaum mukminin menyodorkan nyawa dan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyodorkan surga. Yang membeli adalah Allah. Untuk apa digunakan nyawa ini? Untuk berleha, berpoya-poya, menghabiskan waktu untuk dunia? Tidak. Yuqatiluna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah. Anda hari ini bekerja untuk apa? Harus untuk Allah, karena Allah Anda telah membelinya, Anda telah menjual diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Anda untuk apa? Untuk dunia, untuk akhirat, untuk hawa, untuk harta? Tidak. Untuk Allah Subhanahu wa taala saya berikan harta saya dan jiwa saya. Yuqatilun, cara cepat untuk masuk surga. Yuqatilun, berjihad, membunuh. Yuqatiluna fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, maka mereka membunuh atau dibunuh. Fayaqtulun atau yuqtalun. Kemudian di atas mana perjanjian ini? Siapa yang menjanjikan? Yang menjanjikan, yang membuat perjanjian Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Janji di atas segel mana? Fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Segel yang beribu tahun lama umurnya. Bukan segel tahun 2005, 2019, 75, 1900. Bukan 100 tahun yang lampau. Kan tapi segel yang sudah berumur ribuan tahun. Di dalam kitab Taurat, di segel Qur'an, Injil dan Zabur. Allah telah tuliskan itu. Dan Allah mengatakan, "Faman awfa bi ahdihi min Allah." Siapa yang bisa menepati janjinya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah langsung, cash. Janji manusia tidak. Janji Allah Subhanahu wa taala langsung dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli tersebut. Allah katakan berbahagialah. Seharusnya kita berbangga dengan jual beli tersebut. Keuntungan kembali semuanya kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi nikmat, Allah ciptakan surga untuknya, Allah turunkan Rasul untuknya, Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan dia akal, Allah berikan dia fitrah. Semuanya itu apa? Untuk dimudahkan untuk jalan ke surga. Dan dia tidak mau, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah jual beli yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan detik-detik umur manusia adalah bazarnya. Selagi pasar masih dibuka, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan hal itu. Kalau seandainya pasar sudah ditutup, jangan harap. Jika seandainya gerbang pasar sudah tidak dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap. Qala rabbirji'uni a'malu salihan
Ya Allah, kembalikan saya kembali, bukakan pintu pasar. Setelah kita wafat, kita meminta kepada Allah Subhanahu. Semua orang yang saleh maupun taleh akan menyesal. Tidak ada nanti di akhirat kecuali penyesalan di atas penyesalan. Orang saleh menyesali kenapa dia tidak berbuat lebih banyak beramal saleh. Orang taleh kenapa dia menyesali kenapa dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyesal. Sampai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menyesal. Ketika dihidupkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Abdi tamanna." Hambaku, berangan-anganlah engkau sekarang. Berangan-anganlah apa yang kau inginkan. Ketika ruhnya diletakkan di burung yang hijau, berterbangan di lampu dan lentera surga, Allah mengatakan kepadanya, "Hambaku, berangan-anganlah." Apa katanya? "Ya Rabb, sungguhnya saya berangan-angan engkau hidupkan saya kembali, kemudian saya berjuang di dalam." Itu dia Juraij, yang dia menjadikan perdagangan akhirat perdagangan yang abadi, perdagangan yang hakiki. Itu sebenarnya Juraij, dia mempunyai kelemahan. Dia seorang hamba abid, dan tapi bukan seorang hamba alim. Maklum, kebanyakan orang yang mendapatkan hidayah dari jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebenarnya jalan pintas untuk beribadah, jalan pintas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lebih memfokuskan dirinya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya demi Allah ya ikhwan, bahwa sarana ilmu tidak ada seorang pun yang membuat putus asa. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala membuat putus asa seorang. Berapa banyak orang yang sudah lambat tertinggal qitar, terlambat kereta api tentang dalam menuntut ilmu, kan tapi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya Allah. Karena kesempurnaan manusia ada pada dua hal, di dalam ibadah, di dalam ilmu. Ilmu, jika seandainya tidak ibadah, seperti orang-orang Yahudi. Dan ibadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani yang kita jauhkan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang kedua hal tersebut. Manusia yang sempurna, yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya kekuatan di dalam beribadah. Ilmu yang dapat mendorongnya ke depan dan ibadah yang dapat membuat dia istiqamah dan menjadikan bahan dan bekal dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di pertengahan umurnya. Kemudian dia sadar, dia kembali kepada kebenaran dan dia mengejar ketertinggalannya di dalam ilmu dan dalam ibadah. Tidak boleh seorang muslim fokus terhadap ibadah saja atau sebaliknya fokus terhadap ilmu saja. Harus ada dua hal, rajin ibadah dan rajin ilmu. Ini dia Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang terlambat menuntut ilmu, 25 tahun dia tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana salat sunnah. Dan dia akhirnya dicela dan terusik semangatnya, kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya ayah, kalau seandainya engkau ingin bertemu denganku, temui saya di rumah guru si fulan." Akhirnya setelah berapa tahun setelah itu, dia berdebat dengan salah seorang ulama Malikiyah. Kemudian dia mengatakan, dia adalah namanya Rafi'i kalau tidak salah saya. Apa katanya? "Maaf ya Aba Muhammad, maaf wahai Ibnu Hazm, sesungguhnya belajar saya menggunakan lentera-lentera, lampu-lampu, teplok orang-orang yang ronda. Maklum saya kalah denganmu. Saya belajar dengan menggunakan teplok. Saya nggak bisa membeli lampu." Begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu dia. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah, dan maaf saya kepadamu, kalau seandainya saya juga kalah, sesungguhnya saya belajar di bawah lentera emas dan perak. Lebih luar biasa seseorang yang dia hidup di atas kekayaan, kemudian dia bisa diberikan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, dia menuntut ilmu 6 tahun. Menuntut ilmu 6 tahun. Allah berikan dia umur yang pendek dan beliau mengarang yang sangat luar biasa. Kitab Rawdah di dalam fikihnya, kitab Syarah Muslim, beliau tidak ada buku kecuali beliau karang. Umurnya sangat pendek, tidak sampai 40 tahun. 6 tahun, 2 tahun beliau gunakan untuk menuntut ilmu, tidak pernah beliau letakkan punggungnya di atas lantai. Allah beri taufik dia.
Dan dia tidak fokus terhadap badannya, penampilannya. Satu hari dilihat dia dalam pakaian kumal begitu, kemudian dia dilecehkan. Ketika di tengah majlis kiranya dia di terdepan. Ketika berbicara keluar mutiara-mutiara kalimat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengejutkan dan mengagumkan dan membuat terkesima yang hadir, sehingga dia menjadi qadhi pada zamannya. Jadi tidak ada putus asa di dalam din. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi taufik pada seseorang, maka Allah akan berikan taufik. Az-Zahabi rahimahullah taala, bagaimana dia menuntut ilmu hadis? Sampai dikatakan kepadanya bahwa ilmu Zahabi tentang rijal, tentang ulama-ulama hadis, bahwa jika seandainya dikumpulkan ulama-ulama hadis zaman Rasulullah SAW sampai zamannya di sebuah gunung yang datar, dia akan menyebutkan si fulan ayahnya, anaknya dilahir sana, dan dia jalan sana menuntut ilmu dengan guru dan sebagainya. Alim, sangat luar biasa. Karena sebuah kalimat yang dia belajar dari seorang gurunya yang mengatakan, sungguhnya tulisanmu ini persis dengan tulisan orang-orang ahli hadis. Apa kata Zahabi? Demi Allah, kata-kata tersebut menancap ke dalam hati saya, sehingga Allah menciptakan saya ilmu hadis. Allah membuat saya cinta ilmu hadis. Ikhwan Juraij, dia ahli ibadah bukan ahli ilmu. Dan kita tahu bahwa ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ilmu bagaikan bintang dengan qamar, dengan bulan purnama. Jauh. Karena ahli ibadah fokusnya terhadap dirinya, sedangkan bulan purnama, dia menerangi yang lainnya. Maka jadilah kita menjadi purnama yang dapat menerangi orang lain dan juga menerangi diri kita. Dan janganlah jadi seorang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan aliran pahala dari apa yang dia perbuat. Juraij ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saumahnya, kemudian datanglah ibunya. Ini salah satu ketidakpahaman Juraij dalam din. Kalau dia berilmu, maka niscaya dia tidak jatuh dalam permasalahan. Datanglah ibunya, memanggilnya. Dia dalam keadaan salat. Dan dia setiap kali ibunya memanggil, dia mengatakan, ya Allah, ibu atau salat saya? Saya dahulukan panggilan ibu atau saya dahulukan ibadah kepadamu? Maka dia dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi 3 kali. Sehingga ibunya mendoakan buruk padanya. Allah yumitaka hatta yuriyaka wujuhal mumisah. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai engkau nampakkan dia wajah-wajah pelacur. Doa ibunya. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika seandainya kita telah berbuat maksiat, kesalahan terhadap orang tua, dikabulkan oleh Allah. Doa yang sangat luar biasa adalah doa orang tua terhadap anak. Baik doa itu baik atau buruk, Allah akan kabulkan kalau seandainya tidak ada penghalangnya. Kalau seandainya tidak ada penghalangnya, dan kalau seandainya doa tersebut dalam posisi yang tepat, bahwa si anak dalam keadaan yang orang salah dan orang tua dalam keadaan posisi benar. Nah, seorang ahli ibadah di masyarakatnya begitu, bahwa di mana-mana, bahwa masyarakat tetap masyarakat. Di setiap zaman dan di setiap tempat, masyarakat awam adalah masyarakat awam. Setiap ucapan, setiap godaan kepadanya, maka mereka tidak akan berpikir dengan akal. Mereka berpikir dengan hawa nafsu. Lihatkah antum orang-orang demonstrasi di jalan-jalan, yang antum lihat adalah wajah-wajah syaitan. Mata-mata yang merah,
mulut-mulut yang berbuih, wajah yang memancarkan kemarahan, semuanya hawa nafsu. Itulah masyarakat di setiap zaman dan tempat. Masyarakat modern maupun masyarakat kuno, masyarakat batu maupun masyarakat nuklir, semuanya tetap dipermainkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Makanya selalu kita ingatkan masyarakat kita bahwa tidak ada baiknya mengikat kebenaran dengan suara masyarakat. Demokrasi yang didengungkan oleh orang kufar dan disemburkannya kepada kaum muslimin adalah demokrasi orang kufar. Bahwa mereka mengatakan bahwa suara masyarakat adalah suara kebenaran. Tidak. Masyarakat mereka adalah hamajun ro'a, segerombolan orang yang sering tertipu oleh banyak keadaan. Dengan sedikit uang mereka akan tertipu. Dengan sedikit olahan kata dan ungkapan kalimat mereka akan berubah. Itu di setiap zaman. Dan itu terjadi pada Jurayj. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang berbuat baik, ahlul khair, ahli ibadah. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang selalu menjadi objek dari mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan itu sendiri. Makanya orang-orang yang seperti ini selalu tertuduh, selalu diusir, selalu dilecehkan. Dan itu adalah sunnah para mursalin, para rasul di setiap zaman dan tempat. Kan tetapi tidak selalunya mereka menang dalam keadaan. Kebenaran dan kebatilan tetap berperang, bergelut. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah. Kan tapi masyarakat tetap masyarakat. Mereka adalah buih, mereka adalah sampah. Masyarakat dalam artian masyarakat yang kelompok yang seperti ini, tidak masyarakat yang berarti bagi kaum muslimin. Masyarakat mukmin tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Ini masyarakat yang baik. Yang saya ceritakan adalah masyarakat Jurayj. Dia ini dibuat makar. Tidak puas mereka membuat makar. Kalaulah orang-orang tertentu dari Bani Israel ini menginginkan kebaikan, niscaya dari awal-awal dia telah menghukum wanita yang berzina ini. Kenapa harus mensibukkan dirinya dengan Jurayj yang beribadah di dalam saumahnya? Maka urunanlah mereka, pemuda-pemuda atau orang-orang kaya di antara mereka urunan. Ketika gayung bersambut pula dengan anak raja, disebutkan bahwa wanita ini di sebagian riwayat bahwa dia adalah anak raja. Menunjukkan pelacur bukanlah sebuah profesi. Seseorang yang menjual dirinya maka dia disebut pelacur. Seorang wanita yang menjual dirinya dengan murah, berzina dengan semua laki-laki atau dengan laki-laki siapa saja maka dia adalah disebut pelacur. Sekalipun nasab dan hasabnya tinggi, derajatnya sangat luar biasa. Bagi apa kata wanita tersebut? Saya siap menggoda Jurayj. Maka diiurkan iuran. Begitu mereka ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bertolong-menolong atas dosa dengan kesalahan. Dan begitu juga sulitnya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Syaitan yang menghias, zuyyana la syaitan yang membuat hiaskan amal tersebut sehingga murah. Seorang peminum khamar sangat dermawan. Saya tidak melihat orang yang paling dermawan seperti orang pelaku maksiat. Menggratiskan saudaranya membeli khamar. Perokok begitu juga, dermawan sekali. Saya tidak melihat dari kalangan orang-orang yang merokok paling dermawan dari rokoknya, padahal rokok baginya adalah segala-galanya. Dermawan. Simbol persahabatan. Dan ini sulit atau jarang terjadi di kalangan orang-orang yang baik. Nah, apa yang terjadi ketika wanita tersebut datang ke saumah
tempat ibadahnya Juraij, Juraij tidak mau. Akhirnya dia berikan dirinya kepada penjaga atau pengembala kambing, kemudian dia berzina, kemudian dia hamil. Nah, wanita tersebut hamil, kemudian dia melahirkan. Ketika melahirkan, disinilah tujuan akhir mereka, menginginkan kehancuran untuk Juraij. Apa yang dilakukan? Mereka membuat provokasi masyarakat. Bahkan bukan masyarakat saja, raja pun terpengaruh. Apa kata raja? Ya Juraij, demi Allah selama ini kami melihat engkau dari orang yang baik. Kiranya engkau menipu kami. Kiranya engkau menipu kami. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Apa yang antum tahu yang diperbuat oleh masyarakat tersebut? Menghancurkan saumah, tempat ibadah Juraij. Dan alangkah nikmatnya kejadian tersebut, sekalipun secara zahir itu tidak nyaman. Mengikat Juraij seperti kambing diusung oleh gembalanya, diikat. Bahkan mereka memukul Juraij, pukulan yang mengucurkan darah. Persis seperti Nabi alaihissalam, Rasul yang mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang termulia secara mutlak, dilempar batu oleh wanita-wanita dan anak-anak. Alangkah nikmatnya. Nikmat secara batin, pedih secara zahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, orang seperti itu batinuhu fihi rahmah wa min qibalihi al-'adzab. Batinnya rahmat dan luarnya azab. Alangkah malunya seorang yang masjidnya dibakar oleh orang, mushafnya ditendang, dirinya dihina. Alangkah malunya di pandangan masyarakat. Akan tapi alangkah nikmatnya karena dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Rahmat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal yang seperti ini ketika dia masuk penjara. Ketika dia kalah di dalam makar orang-orang musuh-musuhnya kepada Amir Mesir, dia dengan curang dikalahkan di dalam persidangan, tidak dalam dialog, dimasukkan penjara, dijebloskan penjara. Begitu para wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam penjara, dia melihat penjara tersebut, dia tersenyum. Percayaan diri yang sangat luar biasa. Dia baca ayat tersebut. Batinuhu fihi rahmah. Di dalam penjara ini ada rahmat. Dia yang mengatakan, "Madza fa'ala al-a'da'u bi?" Apa yang harus dilakukan oleh musuh-musuh? Jannati fi sadri. Surga ada di dadaku. Surganya adalah ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah, pengetahuannya tentang din. Kebahagiaannya ada di dadanya. Apapun yang mereka dapatkan, dia bersamaku. Apapun yang mereka lakukan terhadapku, dia bersamaku. Dada, kebahagiaan. Orang-orang yang tidak mengenal din, kebahagiaan mereka ada di luar mereka. Pada harta mereka, pada rumah mereka, pada kendaraan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kendaraan, tidak mendapatkan hal-hal yang dia cintai di luar diri mereka, maka mereka menjadi orang yang sengsara di atas dunia. Bahkan orang yang paling sengsara. Kan tapi ahli din, orang yang beragama, tidak. Kebahagiaan ada pada dirinya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? In taraduni fatardi siyah. Kalau seandainya mereka mengusir saya, maka pengusiran itu adalah siyah, tamasya bagi saya. Wa in habasuni fahabsi khalwah. Jika seandainya mereka memenjarakan saya, maka penjara bagi saya adalah khalwah. Dan alangkah nikmatnya khalwah. Wa in qataluni, maksimalnya mereka bisa melakukannya adalah jika seandainya mereka membunuh saya, faqatli syahadah. Maka terbunuhnya saya sebagai syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku pada Juraij.
ketika dia diseret, disorak-soraikan oleh masyarakat segerombolan orang-orang yang bodoh tersebut, dihadapkan. Akan tetapi dia dihadapkan dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang meluap terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya dia yakin sekali? Apa buktinya kepalanya menengadah ke atas? Buktinya adalah beraninya beliau mempertanyakan bayi kecil. Tidak ada babi ibu, dia langsung menghadap. Biarkan saya salat, izinkan saya salat. Dia berwudu dahulu dan beliau melakukan salat. Menunjukkan wudu adalah kebiasaan semua agama millah samawiyah. Semua agama samawiyah diajarkan cara berwudu. Yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah tahjil, ghurrah. Bahwasanya wudu yang kita lakukan akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Dia pun salat. Ketika selesai salat dengan keyakinan yang kuat bahwa anak tersebut akan berbicara jika seandainya dia tanya, mungkin dia tanya. Dia minta dia berbicara. Wahai bayi, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Maka dia mengatakan bahwa ayahku adalah pengembala di sebelah Saumah. Di sini kita mengambil faedah bahwa seorang yang berzina kemudian melahirkan anaknya, maka ayahnya adalah yang menzinainya, dan hukum ini selalu tetap bersamanya kecuali dalam 3 hal. Pertama, dalam harta, dalam masalah waris mewariskan tidak ada, karena nas yang tidak memberikan harta warisan kepada anak zina. Kedua, wilayah, perwalian, bahwa anak yang dihasilkan dari zina ayahnya tidak sah menikahkannya. Dan yang ketiga, nasab dalam artian si anak tidak boleh menasabkan dirinya kepada ayahnya karena ibu dan ayahnya berzina. Nasab ke ibunya. Selain dari itu dia mengikut ayahnya. Selain dari 3 hal ini dia mengikut ke ayahnya. Wallahu taala alam. Apa yang terjadi bayi tersebut berbicara? Karamah. Wali-wali yang seperti ini, jika sudah tinggi keyakinan mereka, dengan ketinggian keyakinan tersebut, maka mereka akan berbuat hal yang memang di luar kebiasaan manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dia berdialog dan berdebat dengan tarikat Rifaiyah pada zamannya, bahkan tidak berdialog, dia menguji apakah benar tarikat Rifaiyah bisa tahan bakar, ditusuk tidak mati dan semacamnya, atau istilah kita semacam debus di Jawa, atau perlakuan dukun-dukun di sebagian daerah. Maka mereka sangka itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah permainan syaitan terhadap mereka. Maka Ibnu Taimiyah di hadapan gubernur Mesir, dia menantang Rifaiyah tersebut untuk menguji kebolehan mereka. Apa yang terjadi? Apa kata Ibnu Taimiyah? Anda tidak perlu membakar diri Anda ke api unggun dan sebagainya. Tapi cukup datangkan kepada kita lilin, kemudian bakar telunjuk kita masing-masing. Awalnya mereka berani, kan tapi ketika melihat keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mundur. Karena Ibnu Taimiyah mengetahui bahwa mereka melakukan hilah. Mereka sebagian menggunakan balsam yang mereka buat, ramuan dari
minyak katak dan semacamnya, kemudian mereka oleskan ke tubuh mereka, sehingga tubuh mereka yang mereka oleskan tersebut tidak dimakan oleh api. Menipu manusia. Ibnu Taimiyah tahu cara untuk menghilangkan balsam tersebut, ramuan tersebut. Apa kata Ibnu Taimiyah? Berwuduklah engkau dengan air syuka, kemudian bersihkan dengan air, kemudian letakkan tanganmu di atas api. Siapa yang terbakar di antara kita, maka dia yang dusta dan dia terlaknat, dan dia yang kalah. Tidak terjadi atraksi tersebut, tes tersebut, karena gubernur memintanya untuk tidak melakukan. Bukan karena Ibnu Taimiyah tidak mau, kan, tapi karena gubernur, dan yang kedua karena kepala pimpinan Rifaiyah juga tidak mau, takut. Ketika ditanya setelah usai dari dialog tersebut, dikatakan oleh murid-muridnya, wahai syekh, dari mana engkau berani mengambil tindakan tersebut kalau nantinya engkau terbakar? Kalau nantinya engkau terbakar dan engkau kalah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Demi Allah, jika seandainya saya melakukannya, demi Allah itu tidak akan terbakar. Apa yang membuat Ibnu Taimiyah dia berani mengatakan begitu? Pertama, kekuatan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus. Dan yang kedua, ma'rifahnya kepada Allah dan dia mengetahui posisinya. Hari ini jangan dilakukan setiap pulang kita pulang. Jangan pula dilakukan. Karena kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses, harus melalui riyadhah, latihan. Harus melalui ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus seperti mendekatkan diri seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, kemudian akhirnya, makanya saya katakan masyarakat dialah masyarakat di setiap zaman dan tempat. Ketika melihat seseorang itu telah suci dari aib, bersih dari kesalahan, mereka agungkan pula melebihi kedudukannya yang benar. Yang tadi mereka hancurkan, sekarang mereka agungkan. Mereka cium-cium, mereka peluk, mereka ambil bekas-bekas minumnya dan semacamnya. Begitu manusia kalau tidak hulu, berlebihan di dalam agama, maka dia lalai, tafrid, menyia-nyiakan agamanya. Itu manusia. Ahli ibadah biasanya syaitan goda dia dengan berbuat hulu dalam ibadah. Orang-orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya Allah coba mereka dengan berbuat lalai, menyia-nyiakan agamanya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah tidak berhulu, mencium, mencari berkah terhadap orang-orang saleh, datang ke kuburan mereka dan semacamnya. Ini adalah orang-orang masyarakat itu juga. Penyakit masyarakat yang harus diobat oleh din, oleh orang-orang yang baik. Nah, ini dia. Apa kata mereka? Bahkan bukan itu aja. Wahai Juraij, wahai imam, wahai kiai, kami dahulunya merobohkan sauma engkau. Kalau seandainya engkau izinkan, kami akan bangun dari emas. Nah, coba deh. Dan yang lucunya, di dalam maksiat manusia mudah berinfak, di dalam maksiat, di dalam ibadah mudah juga berinfak. Coba lihat. Mana mereka berinfak emas ke dalam jalan fi sabilillah? Paling sulit. Kan tapi berinfak untuk berbuat hulu, lihatlah lukisan-lukisan di masjid-masjid, lihatlah hiasan-hiasan, harta-harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dimubazirkan. Kaum fakir miskin, lapar, kemiskinan melilit mereka, kan tapi lihat masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah takwil. Dia adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, bahwa nantinya akan terjadi hal seperti itu. Begitu dia terjadi pada zaman Bani Israel, sebagaimana juga terjadi. Rasulullah SAW sudah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti metode cara ibadahnya, cara gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Hadzwal quzza bil quzza. Satu jengkal demi satu jengkal. Sedikit demi sedikit kita akan ikuti. Permasalahan bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan bahwa umat Islam akan seperti mereka Bani Israel. Permasalahan adalah diri kita pribadi-pribadi dan diri orang-orang sekitar kita.
Apakah kita termasuk dari apa yang telah Allah takdirkan sehingga kita berdosa karenanya, atau kita keluar dari fitnah tersebut dengan ilmu yang Allah telah turunkan melalui Rasulnya, melalui kitab dan sunnah. Itu aja permasalahan. Nah, apa kata Junaid? Nah, balikkan seperti semula. Begitulah cerita Junaid. Besok kita sambung hadisnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan mungkin yang mau bertanya. Silakan. Abu Mihjan, saya tidak tahu apakah dia sahabat. Wallahu taala. Kan tapi dia pasti melihat para sahabat Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apakah dia sahabat. Tidak ada demokrasi dalam Islam. Tidak ada demokrasi di dalam Islam. Kita ini mengikuti ahlul kitab satu jengkal dan sejengkal termasuk masalah istilah. Kita ini ghutha, buih. Banyak kan tapi tidak ada artinya. Rasulullah SAW mengatakan, kita bukan hanya mengekor dengan mereka di dalam kebiasaan yang mereka lakukan, kan tapi juga termasuk di dalam masalah istilah. Dan alangkah banyaknya kalimat-kalimat yang harus kita koreksi di dalam masalah istilah. Istilah syariat, lihatlah bagaimana kita dahulunya hanya mengenal hukum. Kita mengenal hukum di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang itu disebut hukum. Sudah itu ketika penjajahan menjajah kita, maka kita mengenal kanun. Kanun bukan bahasa Arab, kan, tapi bahasa asing yang diarabkan. Maka tertinggallah bahasa hukum, tinggallah undang-undang, kanun. Kadang-kadang juga menjadi dustur. Itu mendengar dustur. Kata-kata itu sering dilakukan oleh orang Arab istilah. Makanya orang-orang saleh, alim ulama kita sekarang ini telah mengimbau kembali untuk kembali kepada istilah semula, istilah syariat. Istilah syariat. Karena istilah ini salah satu tanda bahwa kita kalah dengan orang kufar. Dan ini yang sangat luar biasanya umat kita. Kita menyangka bahwa kita kalah di dalam bidang ekonomi. Kita menyangka bahwa kita kalah di dalam politik, di dalam militer, di dalam pendidikan dan semacamnya. Maka kita kejar. Sebenarnya yang bercakap tersebut sudah lama kalah. Dengan penampilan mereka sudah menjadi cair, sudah lebur seperti garam, karena dia telah meleburkan dirinya dengan orang kufar. Tasyabbuh dengan orang kufar. Makanya Rasulullah SAW untuk pertama kalinya bukan merubah ekonomi, kan, tapi mencari identitas seorang Muslim. Identitas anda apa sih? Muslim, bangga. Washhad annani minal muslimin. Saksikan aku seorang Muslim, bangga dengan keislamannya, bangga dengan pakaian Islamnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita kalah dengan orang kufar dalam segi ekonomi, mereka yang pertama kali kalah. Demi Allah, mereka yang pertama kali kalah. Dengan penampilan kufarnya, tidak ada identitas Muslim. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya yang fakir miskin, yang tidak mengetahui bagaimana strategi perang, kalah dalam segala hal. Apa yang dibuat oleh Rasulullah dulu? Iman, jati diri, identitas diri. Anda seorang Muslim bangga dengan keislaman tersebut. Nah, kita kalah dalam semua hal. Nah, makanya seharusnya solusi untuk menjayakan umat Islam adalah mengembalikan identitas itu. Jenggot adalah identitas Muslim. Pakaian ini dan semua pakaian yang antum pakai identitas Muslim. Kopiah adalah identitas Muslim. Jidat yang hitam karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah identitas Muslim. Cerahnya wajah karena berwudu adalah identitas Muslim. Berbangga dengan itu.
hidup bersahaja adalah seseorang muslim. Apa adanya. Ada seseorang muslim. Ini yang harus ditegakkan. Dan ini kita tidak boleh mengalah. Makanya saya tidak tahu pendapat banyaknya kalangan yang menyatakan bahwa umat Islam kalah karena ekonomi. Demi Allah, ekonomi apa yang hebat Rasulullah SAW sehingga dia mengalahkan Kisra dan Kaisar? Strategi perang yang dilakukan. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mempunyai strategi mengalahkan umat yang berjaya ratusan tahun bahkan ribuan tahun? Kisra dan Kaisar, Romawi dan Persia. Strategi perang. Kan tapi siapa yang mengalahkan mereka? Yang mengalahkan mereka keimanan yang dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya istilah demokrasi kita tolak, tidak ada istilah demokrasi dalam Islam. Yang ada syura. Kita ingin istilah-istilah ini kembali muncul kembali supaya hilang istilah-istilah yang datang. Perbankan Islam. Islam hanya mengenal Baitul Mal. Kenapa harus kita kenal bank? Bank kata yang tidak dikenal oleh Islam. Baitul Mal. Istilah baru dikenal oleh Islam. Saya tidak antipati dengan kata tersebut. Akan tetapi itu adalah hasil dari kita kalah dengan orang kufar. Tugas kita semua untuk sama-sama menghilangkan istilah tersebut dan masuk ke dalam istilah. Dan banyak hal istilah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengkaji masalah istilah. Yang ada di dalam Islam adalah syura, bermusyawarah. Bahwa kebenaran adalah mencari kebenaran adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan kepada suara yang banyak. Sedangkan demokrasi semua suara yang banyak. Makanya rusak negara kita karena ini. Rusaknya negara kita karena mengikuti suara yang banyak yang bisa dibeli atau yang bisa ditawarkan dan dijual oleh para tukang pakang politik yang hanya menginginkan kenyamanan sekejap dan kesengsaraan umat selama-lamanya. Wallahu taala. Allah taala. Pertama, bahwa Islam menghimbau umatnya untuk lebih memperhatikan yang batin daripada yang zahir. Seyogianya yang batin lebih baik daripada yang zahir, kalau tidak sama. Dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim zahirnya lebih baik daripada batinnya. Ini karena sifat munafiqin. Zahirnya lebih baik dari batinnya. Sedangkan permasalahan sahabat, dan dia adalah Usama bin Zaid, yang dicela Rasulullah SAW, seseorang ketika membunuh banyak para sahabat, kemudian ketika pedang nyaris bersilang di kepalanya, dia baru mengucap syahadat. Rasulullah marah kepadanya karena dia tidak berhukum dengan zahir. Dan juga perkataan Umar yang mengatakan sesungguhnya wahyu telah terputus dan kami tidak berhukum kecuali